Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara, dan tentunya kami mohon maaf karena tadi ada jeda sedikit mengenai info terkini dari TVRI Nasional bahwa Presiden Prabowo lantik sejumlah pejabat negara yang dilaksanakan langsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan langsung saja kita kembali ke topik kita mengenai tadi, yaitu peluang kerja dan pencegahan penempatan PMI ilegal di Kaltara. Ini kita sangat seru sekali Bapak, karena kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita kembali lagi Bapak ke pihak BP3MI Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini Bapak, berdasarkan hasil data yang kami himpun pada Januari 2026, ini ada belasan calon pekerja migran non-prosedural berhasil dicegah keberangkatannya di Kabupaten Nunukan. Selanjutnya pada bulan Februari 2026, BP3MI Kaltara memfasilitasi pemulangan 301 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Nah, dari hasil pendalaman BP3MI, faktor apa saja yang paling banyak mendorong masyarakat memilih jalur ilegal serta terjadinya deportasi nih Pak? Banyak sekali nih kalau kita telah. Baik, terima kasih. Ini sangat berharga bagi kami untuk bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Nah, terkait tadi mengapa mereka itu menjadi PMI ilegal, tentu banyak faktor. Yang pertama, kita bicara dari sisi ekonomi. Yang kedua, Kalimantan Utara, khususnya Nunukan, bukan merupakan kantong PMI. Kantong PMI terbesar itu adalah di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Nah, sementara kita di Nunukan ini hanya point entry. Di Indonesia ada 4 point entry ke Malaysia. Nunukan, Entikong, Batam, dan Tanjung Pinang. Nah, salah satunya Nunukan, suka tidak suka, mau tidak mau, pelintasan PMI kita baik itu legal maupun yang ilegal tetap melalui Nunukan. Begitu juga pada saat kita menerima deportasi ataupun repatriasi melalui Nunukan juga jalurnya. Nah, kembali lagi terkait masalah data yang ada. Nah, kami himpun data, itu datanya sedikit Mbak, masih lebih banyak di sini. Wah, lebih lengkap ya Bapak. Jadi kita bicara pertama deportasi dulu ya. Dari Januari tidak ada nihil. Dari Februari sampai Mei, untuk deportasi ini ada 2 sumber. Pertama, sumber deportasi dari Konsulat RI di Tawau. Yang kedua, KJRI kita yang ada di Kota Kinabalu. Jadi ada 2 sumber untuk deportasi. Mungkin saya rincikan, untuk dari Tawau itu 390 orang. Laki-laki. Dan perempuan dari Tawau itu 102 orang. Nah, Februari sampai Mei dari Kota Kinabalu 358 orang. Deportasi, perempuannya 130 orang. Totalnya 980 orang. Dari Februari sampai dengan Mei. Nah, adapun repatriasi ini pemulangan khusus. Artinya, pemulangan warga negara kita dari negara luar atau dari Malaysia ke Indonesia tanpa melalui proses hukum. Kalau deportasi jelas melalui proses hukum. Nah, di sini disebutkan dari Tawau 2, laki, perempuan 2, dari Kota Kinabalu 1 laki-laki, 1 perempuan. Dari KJRI Johor kemarin kita ada menerima dari Johor, itu warga Berau yang kena kemarin bekerja, mungkin dengan majikannya ada sedikit gesekan, maka dia lari. Jadi dia minta dipulangkan melalui KJRI kita ada di Johor 1 orang, sudah kita pulangkan di Berau kemarin. Lalu yang dari Kuching 1 orang, Sarawak. Jadi totalnya 8 orang. Nah, terkait masalah pemulangan kita dari Januari sampai bulan Mei, saya sebut total aja ya, 217 orang dipulangkan. Terus yang pemulangan sakit tuh ada 4 orang dalam kondisi sakit. Nah, kalau kondisi sakit ini biasanya tergolong dia dikategorikan repatriasi atau pemulangan khusus. Lalu kalau jenazah, alhamdulillah nihil. Nah, kita harapkan tidak ada. Gitu. Lalu terkait pencegahan. Nah, pencegahan kami itu dari Januari sampai dengan Mei sebanyak 139 orang. Ini berhasil dicegah oleh rekan-rekan kita dari aparat TNI, Polri, dan instansi lainnya yang terlibat di dalam tim
untuk pencegahan PMI ilegal. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sajikan data yang ada. Iya, oke. Dan sangat lengkap ya Bapak ya. Berdasarkan yang kita cari tahu ternyata, terima kasih Bapak telah memberikan data yang lengkap. Itu data terbaru dan terkini berarti ya Bapak ya. Nah, dan juga ini ada indikasi, apa saja indikasi atau tanda-tanda yang perlu kita waspadai ini Bapak, agar tidak menjadi korban TPPO yang berkedok lowongan pekerjaan ini Bapak. Ya, baik. Makanya kita selalu memberikan edukasi. Kembali lagi nih Mbak, karena kita bukan kantong pekerja migran. Makanya kami selalu berkoordinasi dengan asal daerah mereka. Kita beberapa tahun yang lalu pernah berkoordinasi dengan beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan maupun di NTT untuk menghimbau kepada warganya agar lebih waspada, lebih antisipatif. Apabila mereka melakukan eksodus ke Nunukan untuk menyeberang ke Tawau, karena pelintasan kapal 1 minggu itu ada 2 kapal swasta dari Parepare. Nah sementara kita dari PLNI ada 2 yang setiap bulan bahkan setiap minggu juga masuk ke Nunukan melalui daerah-daerah mereka ini. Jadi sangat mudah untuk jalur-jalur mereka menuju ke Malaysia. Nah untuk titik-titik perbatasan kita bukan hanya di Nunukan, di Sebatik juga ada, bahkan di Kalimantan Daratan. Nah artinya kita kalau kita bicara TPPO, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu masuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 terkait masalah TPPO itu memang ranahnya kepolisian. Namun indikasi daripada pekerja migran kita yang diberangkatkan secara ilegal itu akan terindikasi terhadap rentan daripada TPPO itu sendiri. Makanya kita selalu menghimbau, mengajak, bahkan kami melakukan sosialisasi dalam waktu dekat kemarin melalui ketua-ketua RT. Kita menghimbau ada warga-warga yang datang dari Sulawesi, kita himbau kepada warga tidak menampung orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia dengan modus. Artinya mereka ini modus sekarang menggunakan paspor lawatan. Sampai di Malaysia, di Sabah, mereka bekerja di sana. Oleh kami itu merupakan, kami anggap PMI non prosedural. Nah, ada dikatakan ilegal, tentu berbeda dengan non prosedural. Kami lebih spesifik, ilegal itu kami katakan PMI itu sama sekali tidak memiliki dokumen, baik keimigrasian maupun dokumen sebagai pekerja migran. Sementara non prosedural tidak melengkapi dokumen apa yang dipersyaratkan di pasal 13. Tidak memenuhi persyaratan, tidak ada perjanjian kerja, maka mereka tidak bisa mengklaim apabila terjadi kecelakaan kerja sampai dengan kematian, kita tidak bisa klaim mereka kepada majikannya karena tidak memiliki dasar hukum dan ikatan perjanjian kerja PM itu sendiri, hanya bermodalkan paspor lawatan. Ini yang sekarang lagi ngetren terjadi di daerah Sabah sana, itu Mbak. Iya, wah, semakin ternyata masyarakat Kalimantan Utara bahkan mungkin seluruh Indonesia ya juga punya banyak sekali strategi tersendiri lagi biar bisa lolos sampai ke sana begitu. Oke, terima kasih Bapak Pak Usman untuk tanggapannya dan kita beralih lagi dari pihak Disnaker Trans ini sebagai Kadis Naker Trans ini Bapak, ini bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, BP3MI dan aparat penegak hukum dalam mencegah praktik tersebut yang sudah kita sama-sama tadi bahas Pak. Iya. Ini kan erat kaitannya gitu ya, ketiganya gitu. Nah tentunya sebelum berangkat itu akan kita pastikan dokumennya memang lengkap dan nanti setelah dari kami kan akan diverifikasi akhir oleh BP3MI gitu. Baru bisa keluar setelah memang dinyatakan sesuai dengan prosedur baru bisa keluar gitu. Nah terkait dengan pengamanan kita memang berharap ada banyak jalur-jalur tikus ya yang memang perlu diperketat. Bulan lalu saya ada berkunjung ke konsulat Tawau, Pak. Nah, konsulat Tawau, dan di sana itu mereka menyampaikan bahwa akan memulangkan beberapa tenaga kerja non prosedur dan ilegal lah. Nah, yang menjadi permasalahan mereka ketika mereka kembali dari mengantar, Pak, itu di kapal mereka ketemu lagi dengan orang yang sama gitu, masih tetap dengan ilegal dan non prosedur. Nah, daya tariknya tinggi gitu. Jadi
mungkin hal-hal seperti ini yang perlu kita bangun. Apakah mungkin dengan pihak kapalnya juga perlu diberikan ini untuk mencegah mereka supaya tidak bekerja secara ilegal, karena yang menanggung akibatnya juga mereka, dan ini mungkin minimnya juga edukasi dan sosialisasi di kita ya. Dan mungkin tadi yang disampaikan Pak Usman bahwa kantong-kantong kita memang bukan di kita gitu, kantongnya di luar gitu, sehingga kita agak sulit memang memberikan edukasi dan sosialisasi itu. Tapi kami berharap nanti dari Kabupaten Bulungan juga ada minat besar untuk bekerja di luar negeri dengan melihat yang sudah berhasil Pak ya, sesuai dengan prosedur dan legal gitu, tidak dengan cara-cara non prosedural dan ilegal. Saya kira itu harapan kami di Kabupaten Bulungan ya, untuk mengurangi pengangguran salah satunya. Mungkin saya tambahkan kali, Pak. terkait tadi ada kalimat daya tarik tadi. Nah ini banyak faktor kenapa mereka bahkan pada saat kita pulangkan dari pelabuhan Nunukan tujuan Parepare, katakanlah demikiannya Parepare lah yang terdekat, nanti mereka balik lagi tuh. Nah kenapa ini faktor ini setelah kami teliti, mereka ini banyak faktor penyebabnya mereka tuh kenapa harus kembali. Pertama, biasanya mereka ini punya istri anak di sana. Pada saat di operasi mereka penangkapan pati ya, atau pendatang asing tanpa izin oleh imigrasi Malaysia, ternyata mereka meninggalkan anak istri. Yang kedua, pada umumnya mereka masih punya hak gaji kepada majikannya, keburu ditangkap, mereka harta bendanya masih tinggal di sana. Nah, yang faktor lebih krusial lagi perlu kami sampaikan di sini Permisa, bahwa kita kembali ke faktor histori. Dalam sejarah mencatat di awal tahun 1900 itu terjadi eksodus warga negara Indonesia asal Sulawesi Selatan itu hijrah ke Malaysia. Lalu nanti di sana mereka beranak pinak lah hingga saat ini. Nah, oleh nasib mereka yang beruntung menjadi warga negara Malaysia. No problem. Yang jadi masalah yang mereka berpuluh tahun tidak memiliki identitas, tidak juga memiliki identitas Indonesia karena sudah puluhan tahun, dan juga tidak memiliki identitas kewarganegaraan Malaysia karena dianggap pati. Nah, yang jadi masalah mereka ini sudah memiliki generasi sampai ketiga. Nah, yang terjadi sekarang kami hadapi ini, pada saat mereka dideportasi, kita mau pulangkan kemana? Dia hanya mendengar cerita nenek moyangnya dari sana, tapi tidak pernah ke sana. Nah, ini yang menjadi kami tantangan kami sekarang ini. Namun kami selalu memberikan solusi. Apa solusinya? Tentu ada kami lakukan terhadap warga negara Indonesia yang dideportasi tadi. Nah, langkah kami apa? Pertama, kita tawarkan dulu kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan, bahkan Bulungan. Baru-baru ada deportasi, ada perusahaan yang sawit yang di Sekatak, Pak Kadis. Mereka meminta untuk tenaga deportasi kita, warga deportasi kita untuk dipekerjakan di perusahaan mereka karena sektornya sama. Nah, makanya kami ada SOP untuk proses mereka direkrut itu melalui Disnaker Nunukan. Bukan kami yang menyerahkan. Jadi dari kami menyerahkan ke Disnaker, ini loh 100 orang, nanti mereka serahkan ke perusahaan yang merekrut di perusahaan perkebunan sawit yang ada di Indonesia atau kemarin di Sekatak, di Bulungan. Itu yang kita atau kita legalkan mereka ini. Kita buatkan dia perekaman KTP syarat utama. Lalu nanti sampai di Malaysia oleh majikan yang mau mengerjakan mereka atau keluarganya mereka, dia harus bayar kompon atau denda. Karena mereka kalau sudah deportasi 5 tahun blacklist tidak boleh masuk Malaysia. Jadi mereka bayar kompon, bayar denda di imigrasi, nanti dibuka blacklistnya, maka mereka bisa masuk kembali ke Malaysia secara legal. Itu yang kami jadikan solusinya, supaya mereka balik lagi ke sana. Kita nggak bisa melarang mereka. Mereka punya hak untuk hidup. Di pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 diamanahkan. Kita mengikuti konstitusi yang ada,
kita lakukan solusi yang ada ini untuk mereka kembali ke Sabah begitu. Iya, wah ini luar biasa sekali Bapak untuk tanggapannya hari ini ya. Ternyata dari Kaltara Bicara edisi kali ini luar biasa sekali karena kayaknya kita kurang lama lagi ya Bapak ya untuk berbincang-bincang. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi selanjutnya ya Bapak ya, bahwa semoga nanti pada esok hari mulai dilaksananya job fair oleh Kabupaten Bulungan ya Bapak ya, semoga nanti berjalan dengan baik dan masyarakat Kalimantan Utara pun bisa mempercayakan bahwa dengan hadirnya dari Bapak Hasanuddin dan juga Pak Usman di sana gitu bisa memberikan rasa aman dan memberikan informasi bahwa ini tempat bekerja yang juga cocok dan legal begitu ya Bapak ya. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus mengikuti dari setiap edisi Kaltara Bicara tentunya di TVRI Kalimantan Utara kanal 30 digital. Dan akhir kata saya Herlinda Ingkom beserta Bapak Hasanuddin dan juga Bapak Usman pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Dan tentunya juga Bapak kita yang akan menjadi official broadcaster Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 ini, kita boleh sampaikan kepada pemirsa ya Bapak ya, bahwa kita bisa menyaksikan turnamen dari Piala Dunia 2026 ini hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sports. Kita boleh sama-sama katakan Bapak satu langkah untuk Piala Dunia? Ya. Oke, sama-sama kita katakan TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi kita di edisi yang selanjutnya.